Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal dengan nomor NIM 2020 1323. Kali ini topik yang saya ambil adalah bahasa assembly. Sebelum kita membahas jauh tentang bahasa assembly, alangkah lebih baiknya kita membahas tentang apa itu bahasa mesin. Bahasa mesin adalah kumpulan kode biner yang merupakan instruksi yang dijadikan oleh komputer. Setiap jenis CPU memiliki bahasa mesinnya masing-masing. Instruksi bahasa mesin dinyatakan dalam bilangan numerik yang tersimpan sebagai bit di memori. Masing-masing instruksi memiliki kode numerik yang unik yang disebut sebagai operation code atau opcode. Setiap perintah yang diawali dengan suatu opcode dan dapat diikuti oleh data. Jadi itu adalah penjelasan tentang apa itu bahasa mesin. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu bahasa assembly. Setelah membahas tentang apa itu bahasa mesin, selanjutnya kita berpindah ke pokok pembahasan yang inti, yaitu apa itu bahasa assembly. Karena bahasa mesin menjadi sangat rumit untuk diprogram secara langsung, sehingga dibuat suatu simbol pelambang untuk mewakili masing-masing instruksi tersebut yang lebih mudah diingat dan dibaca oleh manusia. Bahasa assembly merupakan bahasa pemrograman yang posisinya termasuk dalam bahasa pemrograman tingkat rendah, karena bahasa ini berhubungan langsung dengan bahasa mesin. Jadi bahasa assembly itu dikategorikan sebagai bahasa pemrograman tingkat rendah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentang apa itu bahasa assembler, sebagai pengganti bagi instruksi bahasa mesin, sehingga program yang ditulis dalam bentuk assembly tidak dapat secara langsung dieksekusi oleh CPU. Dalam hal ini, assembler berperan untuk menerjemahkan sebuah kata menjadi bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh CPU. Jadi itu penjelasan tentang assembler. Selanjutnya, penjelasan tentang apa itu disassembler. Jika proses assembler menerjemahkan program yang ditulis dengan bahasa assembly menjadi bahasa mesin, maka proses disassembler adalah mengembalikan suatu binary program menjadi numeric atau bahasa assembly. Tujuan dari disassembler adalah untuk keperluan reverse engineering. Mengapa kita perlu mempelajari tentang belajar assembly? Mengapa kita perlu mempelajari tentang bahasa assembly? Saat ini adalah tidak relevan lagi membuat program yang secara keseluruhan ditulis dengan bahasa assembly. Tapi ini adalah bahasa tingkat dasar yang sebenarnya harus kita kuasai sebelum menguasai bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Kemudian selanjutnya, pemakaian assembly akan mengakibatkan program sulit untuk dialihkan ke platform yang berbeda karena memang CPU memiliki bahasa mesin yang berbeda-beda. Dan mengapa sangat perlu untuk kita mempelajari assembly adalah program yang ditulis dengan assembly akan lebih cepat dan lebih kecil dibandingkan dengan kode yang dihasilkan dengan menggunakan compiler lainnya. Karena tentu ini adalah masuk ke dalam bahasa tingkat yang paling rendah. Kemudian assembly memungkinkan akses langsung ke fasilitas sistem hardware yang mungkin tidak dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Jadi assembly memungkinkan akses langsung ke fasilitas sistem hardware yang memungkinkan suatu hardware itu tidak bisa dijalankan dengan bahasa yang tingkat tinggi. Jadi akan lebih relevan jika digunakan dalam bahasa assembly. Kemudian mempelajari assembly akan membantu pengertian lebih tentang bagaimana cara kerja suatu komputer. Kemudian dengan mempelajari assembly kita dapat menganalisa suatu program tertentu.
Selanjutnya kita masuk ke kelebihan bahasa assembly. Jadi kelebihan bahasa assembly memiliki fasilitas fungsi atau function and macro. Kemudian program dapat dibuat secara modular atau dipecah dalam modul-modul kecil dan dapat diintegrasikan kembali. Kemudian ukuran program lebih kecil sehingga lebih menghemat untuk media penyimpanan. Kemudian lebih dekat ke hardware sehingga seluruh komponen atau seluruh kemampuan komputer dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jadi itu adalah penjelasan awal atau penjelasan yang cukup mendasar tentang apa itu bahasa assembly. Kita akan membahas secara lebih mendalam tentang apa itu assembler. Jadi bahasa assembler seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah bahasa yang berada pada tingkatan yang paling rendah. Sebagai bahasa yang berorientasi pada mesin dan dependen, untuk membandingkan bahasa mesin dan bahasa assembly kita dapat melihatnya dari 3 karakteristik berikut. Yang pertama, mnemonic operation code, yang kedua symbolic operation specification, dan ketiga declaration of data atau storage area. Saya akan membahas secara lebih detail apa itu mnemonic operation code. Sebagai pengganti numeric operation code yang digunakan pada bahasa mesin, digunakanlah mnemonic code pada bahasa assembly. Selain kemudahan dalam penulisannya, dibandingkan dari bahasa mesin, juga mendukung pelacakan kesalahan seperti kesalahan penulisan operation code. Jadi penjelasan yang berikut adalah tentang mnemonic operation code. Kemudian selanjutnya symbolic operation specification. Penamaan simbol diasosiasikan sebagai suatu data atau instruksi. Operan lebih menunjukkan symbolic reference dibandingkan dengan alamat mesin suatu data atau instruksi. Hal ini mempermudah pada saat harus dilakukan modifikasi program. Jadi saya jelaskan ulang, apa itu symbolic operation specification? Adalah penamaan simbol yang diasosiasikan sebagai suatu data. Jadi suatu simbol diasosiasikan sebagai suatu data, di mana operannya lebih menunjukkan symbolic reference dibandingkan dengan alamat mesin suatu data. Kemudian yang ketiga adalah declaration of data atau lebih dikenal dengan storage area. Data dapat dinyatakan dalam notasi desimal. Ini dilakukan untuk mencegah konversi secara manual dari konstanta ke dalam representasi internal mesin. Sebagai contoh, -5 dirubah menjadi 5 kali 010 persegi, atau yang dirubah 10.5 menjadi 41A 8000 pangkat 16. Jadi perubahan angka ke dalam bahasa mesin itu adalah salah satu contoh dalam declaration of data atau lebih dikenal dengan storage area. Selanjutnya kita masuk ke proses assembly. Jadi di dalam proses assembly, untuk membangun skema proses translasi dari satu bahasa ke bentuk lainnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi tugas-tugas dasar yang harus dikerjakannya dalam proses translasi. Proses translasi secara umum, model proses translasi dapat direpresentasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah analysis of source text, kemudian ditambah dengan synthesis of target text, akan menghasilkan translation from source text to target text. Jadi model yang saya jelaskan ini adalah untuk mentranslasikan dari suatu bahasa pemrograman ke bentuk lain. Translasi dari suatu bahasa natural atau seperti dari bahasa Inggris atau bahasa Prancis ke bentuk coding atau decoding ke pesan rahasia. Jadi yang saya jelaskan tadi itu adalah dari sebuah bahasa kata-kata biasa menjadi suatu source code. Untuk mengaplikasikan model ini, kita perlu menentukan komponen-komponen yang dibutuhkan selama proses analisis dan sintesis.
Dalam fase analisis, fokus perhatian kita adalah kepada penentuan arti dari source text. Untuk memahami arti dari source text tersebut, kita mengetahui aturan yang membentuk source text tersebut. Dalam aturan struktur, tata bahasa atau grammar, dikenal istilah sinteks dan semantik. Perhatikan statement yang saya bacakan selanjutnya. Again load result plus 4. Dalam statement di atas atau dalam statement ini, again menunjukkan level field, load menunjukkan opcode, numeric field, dan result plus 4 menunjukkan operand field. Bila kita melihat lebih dalam, operand yang valid dan sesuai dengan aturan bahasa, dalam bahasa assembly, aturan penulisan suatu statement sangat sederhana. Pembahasan mengenai tata bahasa akan dilanjutkan pada materi-materi yang selanjutnya. Jadi yang saya bahas adalah tentang dari suatu teks dirubah menjadi suatu kode. Dari again load result plus 4 bila dirubah dalam bahasa assembly akan menjelaskan bahwa again itu adalah label field, load itu menunjukkan opcode, numeric field, dan result plus 4 menunjukkan operand field. Skema-skema standar atau sederhana di dalam bahasa assembly itu ada beberapa. Yang pertama ada fase analisis, kemudian ada fase sintesis. Yang pertama adalah fase analisis. Fase analisis adalah mengisolasikan atau memisahkan label, numeric, operation code, dan operation field yang ada pada statement. Kemudian adalah memasukkan simbol yang ditemukan pada label field dan alamat yang akan dituju machine word ke dalam simbol table. Kemudian selanjutnya adalah melakukan validasi numeric operation code dengan melihat pada numeric table. Kemudian menentukan alamat yang dibutuhkan statement berdasar pada numeric operation code dan operation field pada statement. Proses penghitungan alamat awal machine word mengikuti target kode yang dibangkitkan untuk statement tersebut, location counter LV processing. Jadi yang saya jelaskan ini adalah tentang fase analisis di dalam skema sederhana bahasa assembly. Kemudian selanjutnya adalah skema sederhana dalam bahasa assembly pada fase sintesis adalah menghasilkan machine operation code yang berkorespondensi dengan numeric operation code yang telah dicari pada numeric table. Kemudian menghasilkan alamat operand dalam simbol table, lalu melakukan sintesa instruksi mesin. Jadi kedua fase ini adalah skema yang sederhana di dalam bahasa assembly. Inti dari pembahasan tentang topik proses assembly adalah unit dalam proses program digunakan untuk menerjemah semua bagian program ketika fase analisis program pertama kali dilakukan. Maka proses LC akan dikerjakan dan simbol yang didefinisikan dalam program dimaksud ke dalam simbol table. Untuk mengurangi pengulangan, maka hasil analisis source statement dari first pass direpresentasikan dalam internal form pada source statement yang disebut intermediate code. Selain membentuk intermediate code, suatu proses assembler juga membangun struktur database yang digunakan oleh subsequent pass. Jadi itu adalah garis besar tentang apa itu proses assembly atau apa itu proses bahasa assembly. Demikian penjelasan saya tentang topik bahasa assembly sebagai salah satu tugas untuk organisasi komputer PPS Timik Handayani 2020. Kiranya penjelasan yang saya berikan tentu pasti ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf untuk kekurangannya. Selanjutnya untuk lebih jelasnya saya sudah membuatkan makalah yang terdiri atas 12 lembar. Ada penjelasan tentang latar belakang kenapa
begitu penting kita menguasai tentang bahasa assembly, kemudian tujuan kita mempelajari bahasa assembly, lalu pembahasan tentang pengertian bahasa assembly, apa itu aplikasi bahasa assembly, dan apa itu bahasa mesin, yang tentu ada keterkaitannya dengan bahasa assembly. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, kiranya Bapak bisa tetap menghitung usaha saya ini sesuai sama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.